Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kakak dan teman-teman yang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tesiana Dewana Rakyat, nomor klasen 8, dengan NIM 20 50 90 50 01 11 Perhatikan analisis multivariat 1 kelas 1. Untuk memenuhi tugas 1 dan ujian tahap praktikum saya menggunakan data kualitas air bersih untuk selanjutnya akan dilakukan PCA. Oke, kita kenalan dulu dengan PCA atau analisis komponen utama, yang merupakan salah satu analisis multivariat yang bertujuan untuk melihat atau mengidentifikasi pola data dengan cara mereduksi dimensi data. Jadi dari data yang besar akan menjadi data yang lebih kecil, dengan tetap mempertahankan informasi yang terdapat dalam data. Nah, manfaat PCA dalam proses analisis data meliputi mengatasi multikolinialitas. Seperti yang kita tahu, untuk melakukan studi parametrik seperti analisis regresi, perlu dipenuhi asumsi multikolinialitas. Sehingga ketika data kita tidak memenuhi asumsi multikolinialitas, dapat dilakukan PCA. Lalu mereduksi jumlah variabel yang akan dimasukkan ke model. Nah, ketika jumlah variabel ini lebih sedikit, tentu akan menyederhanakan model tersebut, lalu mempercepat proses komputasi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan PCA. Pertama, memilih variabel yang berskala numerik, ini variabel X-nya, dan tidak memasukkan variabel respon Y dalam penghitungan dari PCA. Lalu di R sendiri ada dua cara untuk melakukan PCA, yaitu dengan manual dan dengan fungsi yang sudah ada di R sendiri. Jika menggunakan manual, ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara Markov atau matriks varian kovarian dan cara korelasi. Untuk menggunakan varian kovarian, kita perlu standarisasi data terlebih dahulu. Selanjutnya, menghitung matriks varian kovarian dari data yang sudah distandarisasi. Nah, berbeda ketika kita menggunakan korelasi. Kita tidak perlu standarisasi data, kita langsung bisa mencari matriks korelasi, dan selanjutnya menghitung struktur eigen dan nilai eigen dari matriks varian kovarian dan matriks korelasi. Nah, ada fungsi yang memudahkan kita di R untuk melakukan PCA, yaitu fungsi PRO. Dari fungsi ini kita bisa menentukan jumlah komponen utamanya dan akhirnya bisa didapatkan persamaan komponen utama. Selanjutnya, langkah-langkah PCA di R Studio dengan data kualitas energi. Oke, kita beralih di R Studio. Yang pertama, kita harus masukkan file kita terlebih dahulu. Ini saya menggunakan PCAC karena file saya di PCAC. Oke, kita run. Sebenarnya sudah masuk dengan 90 observasi dan 9 variabel. Yang pertama, kita lakukan dengan cara manual terlebih dahulu dengan Markov atau ragam-ragam. Kita lakukan penyepalaan terlebih dahulu dengan fungsi cell. Seperti ini memperlihatkan di outputnya 6 data teratas dari hasil penyepalaan. Dan STR PCA ini melihat struktur data dari data frame kita, yaitu numerik semua, dengan 90 observasi dan 9 variabel. Oke, selanjutnya kita cari raportnya dengan fungsi call dan lanjut dengan nilai eigen. Nilai eigen ini dengan fungsi eigen dan estimasi matriks dari Markov tadi. Mendapatkan dua output, yaitu values dan star. Untuk komponen utamanya, ini kita akan mendapatkan output kecerdasan ini. Nah, ini bisa menjadi acuan kita. Namun ada kelemahan menggunakan SketchUp untuk menjadikan acuan berapa komponen utama yang dapat kita ambil, karena persepsi orang berbeda-beda ya. Ada yang menyebutkan bahwa data ke-6 ini ke kanannya udah landai, tapi ada yang mengatakan belum seperti itu. Maka diperlukan angka yang pasti, angka yang jelas yang bisa memastikan untuk bisa mengambil berapa komponen utama yang akan digunakan. Oke, selanjutnya kita menggunakan
korelasi. Tadi daftar kos, sekarang korelasi. Karena korelasi tidak perlu dari segi data, kita bisa langsung mencari matris korelasi. Dengan fungsi kos, sekarang dapatkan matris seperti ini. Ini juga bisa memperlihatkan kepada kita bahwa ada korelasi tinggi nih antara pH dengan pH. Dengan satu variabel dengan variabel itu sendiri pasti terdapat korelasi yang kuat. Tetapi ada kita temukan korelasi yang kuat juga dengan variabel yang lain, dengan variabel yang lainnya, yaitu sulfat dengan hardness. Ini variasinya korelasinya 0,79, ini cukup tinggi, sehingga kita dapat katakan bahwa terdapat multikolinialitas dalam data ini. Tapi saat ini, selain digunakan untuk prediksi data, juga kita gunakan untuk menghilangkan multikolinialitas. Sama seperti Falkov, kita cari nilai eigen dari matriksnya, ini matriks korelasi yang kita gunakan. Kita dapatkan di output juga, yakni values dan vektor. Ini nilainya itu sama dengan nilai eigen dari Falkov tadi. Nah, dari vektor ini yang nantinya akan menjadi persamaan dari komponen utama kita. Misalnya kita mengambil 3 komponen utama, maka 3 baris ini akan menjadi persamaan dari komponen utama kita nanti. Oke, untuk pemilihan dari komponen utamanya ini juga saya plot. Nah, ini sama persis hasilnya dengan yang varian kovarian. Oke, selanjutnya dengan R dengan fungsi PRCOM. PCA sebagai data kita awal, dan center ini menjadi data dari sesi data kita tulisnya dulu biar datanya terstandarisasi. Gitu. Nah, dari sisi ini kita bisa mendapatkan regression itu. Oke, ini hasilnya sama dengan nilai eigen vektor tadi dari korelasi dan yang Markov ini sama. Yang akan menjadi kesamaan dari komponen utama kita nanti. Untuk summary column ini saya bicarakan tadi tentang angka pasti. Ya, pasti kita bisa memilih komponen utamanya. Ada dari yang saya baca itu memilih komponen utama dengan cumulative proportion itu lebih dari 80. Sehingga total keragaman yang dijelaskan itu sudah lebih dari 80% dari keseluruhan data. Maka saya ambil komponen utama sampai 6, yang sudah 88,4% sudah tinggi dari yang bisa dijelaskan total keragaman datanya. Seperti itu. Jadi apa aja yang diambil, yakni variabel pH, hardness, solid, chloromine, sulfat, dan conductivity. Nah, untuk melihat barunya, di sini ada 90 variabel sama. Dan untuk melihat apakah masih terdapat multikolinialitas atau tidak. Ternyata dari sulfat sudah tidak ada. Sulfat dengan hardness tadi sudah tidak ada multikolinialitas. Dan sudah tidak ada multikolinialitas, maka kita bisa melakukan analisis regresi. Nah, ini 1 sampai 6 maksudnya dari variabel 1 sampai 6 yang digunakan, dan kita bangkitkan variabel Y, kita anggap normal distribusinya, dengan regresi bantuan fungsi ln, fungsi regresi bukan. Kita biasa nanti kita akan mendapatkan koefisiennya. Seperti itu. Kita balik lagi ke pembahasan yang tentang persamaan komponen utamanya. Di sini. Oke, di sini. Jadi sebagai pembahasan komponen utama yang akan menjadi persamaannya dari KU1 itu min 0,1578 X1 plus 0,59 X2 min 0,32 X3 plus 0,08 X4 min 0,035 X5 plus 0,16 X6 plus 0,66 X7 min 0,17 X8 dan 0,168 X9 begitu hingga conductivity. Nah, di sini kita bisa mengetahui variabel mana yang sangat berpengaruh atau yang berpengaruh besar di KU1 hingga KU6 itu dari seberapa besar dari variabel tersebut di KU1. Misal, di KU1 itu yang besar kan di X1, di X2,
Lalu ada juga di X7. Jadi X2 dan X7 itu berpengaruh besar di KU1 seperti itu. Dengan metode analisis komponen utama dapat diketahui bahwasanya data air bersih yang sebelumnya terdiri dari 9 variabel dapat kita reduksi menjadi 6 variabel saja, namun tetap dapat menggambarkan keragaman dari data awal. Nah, ke-6 variabel tersebut adalah pH, hardness, solid, poromine, sulfat, dan conductivity. Variabel baru yang terbentuk ini juga dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti analisis regresi yang sudah kita lakukan tadi, dan klasifikasi karena telah mengatasi masalah multikolinearitas karena memiliki sifat salinitas yang utama. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.